Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Senang Ibu Tenri hadir lagi nih. Kita akan belajar berbahasa Indonesia. Oke, anak-anak hebat, ini dia materi kali ini. Menelisik majas dalam nukilan fiksi. Banyak majas yang kita ketahui, tapi Bu Tenri takut kalau kalian tidak bisa mengetahui kira-kira kata kunci apa pada majas tersebut. Yuk kita belajar tentang majas. Bu Tenri pinjam 20 nukilan fiksi dari sastrawan hebat Indonesia. Kemudian mari kita analisis kira-kira majas apa yang ada di dalamnya. 20 soal saja dengan pilihan jawaban hanya A dan B. Ketika kalian menjawab, Bu Tenri akan memberikan kata kunci pada majas tersebut. Ya, jadi kalian lebih mudah untuk memilih pilihan jawaban sesuai dengan versi kamu. Yuk kita belajar. Nomor 1 nih soalnya. Oke. Ini dia. Ada pleonasme dan ada antitesis anak-anak hebat. Kalian bisa memilih ya nanti. Bu Tani paparkan dulu. Untuk pleonasme itu kata kuncinya adalah kata-kata yang mubazir gitu ya. Kalau antitesis, kata kuncinya di dalamnya ada dua kata yang memiliki makna berlawanan. Atau kita sebutnya adalah antonim. Kita lihat nukilan fiksinya. Bu Tani pinjam dari sastrawan Motingga Bushe dengan judul Nasihat untuk Anakku. Kemudian Bu Tani bacakan ya, biar lebih semangat. Waktu itu ayahmu sangat lapar sekali dan hari telah jam 2 siang. Pagi harinya ayahmu belum sarapan sebab keuangan tidak mengizinkan untuk makan 3 kali satu hari dan harga beras waktu itu Rp25 1 kilo. Nah anak-anak hebat, kira-kira ada majas apa dalam nukilan tersebut? Kita cek yuk. Ada majas pleonasme. Loh Bu Tenri, mana buktinya? Tuh kita lihat, sangat lapar sekali. Harusnya menggunakan sangat lapar atau lapar sekali, dan di bawahnya ternyata ada penegasannya juga. Ayahmu belum sarapan di situ ya. Oke, lanjut semakin semangat di soal yang kedua. Sinedok pars pro toto dan sinedok stotem pro parte, anak-anak hebat. Untuk mengetahui kata kuncinya, sinedok pars pro toto itu adalah sebagian untuk keseluruhan, sedangkan sinedok stotem pro parte itu adalah keseluruhan untuk sebagian. Ini dia soal untuk kalian. Bu Tani pinjam dari sastrawan Damhuri Muhammad dengan judul Juru Masak. Kabar kepergian Makaji sampai juga ke telinga pengantin baru Renggogeni. Perempuan itu dapat membayangkan betapa terpiuhnya perasaan Azriel setelah mendengar kabar kekasih pujaannya telah dipersunting lelaki lain. Menurut anak-anak hebat, jawaban mana nih yang benar? Cek yuk, jawabannya adalah yang A. Sinedok pars pro toto. Buktinya mana Bu Tenri? Itu dia, ada kata telinga pengantin. Padahal yang dimau oleh penulis itu secara keseluruhannya pengantin baru, bukan hanya sekedar telinganya. Duh, sudah mulai paham tuh. Kita lanjut soal ketiga yuk. Ada eufemisme sama hiperbola, anak-anak hebat. Kalau eufemisme kata kuncinya itu adalah konotasi positif. Kalau hiperbola kata kuncinya adalah benar, kata-kata yang sangat berlebihan. Kita cek yuk nukilannya. Bu Tani pinjam dari sastrawan Edward Sidi dengan judul fiksinya adalah Bulan di Atas Rumah Sakit. Langit pabrik koyak oleh lolongan Mahmudin. Darah muncrat ke baju, wajah, dan lantai. Dalam kesakitan tiada terkira itu, Mahmudin sempat melihat serpihan tulang, daging yang sebagian terbawa putaran mesin. Menurut anak-anak hebat, jawabannya yang mana ya? Cek, ternyata benar jawabanmu. Hiperbola, ada langit pabrik koyak. Nah, itu pun sudah menyatakan pernyataan yang berlebihan ya. Kemudian kita cek yuk soal berikutnya. Ada kata repetisi, juga ada paralelisme. Tuh, pernah dengar gak ya kedua kata tersebut? Ya, itu adalah majas perulangan. Bedanya kalau repetisi itu pengulangannya seri. Itu bahasa sederhananya aja. Kalau paralelisme itu yang paralel. Loh ya. Ini dia nukilan fiksi. Bu Tani pinjam dari sastrawan Putu Wijaya dengan judul fiksi adalah Mayat. Mayat itu mengeluh. Aku yang mati, aku yang terdera,
aku yang menjadi korban, aku menderita, aku yang sudah kesakitan, aku yang menanggung seluruh kerugian. Aku diberitakan, diperdebatkan, dipergunjingkan, diselidiki, dan dipakai sebagai contoh, sebagai objek untuk berbagai penyelidikan, analisa-analisa yang menyebabkan banyak orang menjadi terkenal dan kaya. Aduh, Bu Tandi sayup-sayup tuh mendengar. Kau milih yang mana? Majas perulangan nih, tapi milih yang secara seri atau yang paralel? Ini dia jawabannya adalah alfa, karena memang perulangannya secara seri ya, berurutan begitu. Oke, anak-anak hebat. Soal nomor 5, alegori atau paradoks ya. Ini adalah dua majas, mungkin sedikit baru dengar gitu ya. Kalau alegori itu di dalamnya sebuah cerita, tapi ada analoginya. Nah, dianalogikan ya. Kalau paradoks itu langsung dua objek yang berbeda. Bu Henry lebih mudah mungkin seperti ini ya. Ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Tuh bahasa sekarang ya. Nukilan Bu Henry pinjam dari sastrawan Mukhwardi Mukhtar dengan judul Harga Diri. Sebetulnya saya ini orangnya memang melarat. Sungguh pun demikian, saya masih merasa bahagia dan lebih kaya dibandingkan dengan saudara-saudara saya yang tidur di kolong-kolong jembatan atau emper tugu. Nah, kira-kira kalau sudah ada nukilan seperti ini, kalian mau jawab yang mana? Cek yuk. Benar, jawabannya adalah paradoks. Jadi ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Di situ sebenarnya dua hal yang berbeda itu ya. Dia menyatakan melarat, tapi di situ benar-benar bahagia dan lebih kaya tuh ya. Itu tadi soal nomor 5. Berikutnya soal nomor 6 yuk anak-anak hebat. Ada personifikasi dan depersonifikasi. Kalau personifikasi kata kuncinya adalah memanusiakan benda. Kalau depersonifikasi adalah membendakan manusia. Oke, cek yuk. Bu Tani pinjam dari sastrawan Yus R. Ismail dengan judul Menyiram Bunga di Dalam Cermin. Aku mendengar kesakitan hutan itu seperti jeritan badai yang terus berdebur. Aku tak yakin ini sebuah jeritan atau geraman dari dendam. Aku tidak bisa membedakan suara keduanya sampai aku sadar bahwa badai itu hadir di dalam tubuhku, mengobrak-ngabrik ruang tubuhku. Aku banting-banting di tengah lautan yang kuciptakan sendiri. Nah, anak-anak hebat, kamu jawab yang mana? Jawabannya adalah A ya, personifikasi benar, memanusiakan benda, mendengar kesakitan hutan, tuh ya, jeritan badai. Kemudian di situ ada badai itu hadir di dalam tubuhku, mengobrak-ngabrik, aku banting-banting di tengah lautan, tuh ya. Sudah mulai bisa ya. Oke, kita lanjut yuk. Soal ke-7. Ada klimaks anak-anak hebat sama anti klimaks. Kalau klimaks itu adalah pernyataan yang dari rendah ke tinggi. Sebaliknya kalau anti klimaks pernyataan dari tinggi ke rendah. Kita lihat nukilan fiksinya. Bu Tani pinjam dari sastrawan Jujur Prananto dengan judul Jakarta Sunyi Sekali di Malam Hari. Dengan satu tarikan napas panjang, Mudakir berdiri menjinjing kotak kartun berisi berbagai makanan dengan tangan kanan dan menempatkan tas besar berisi beberapa lembar pakaian di bahu kiri, lalu berjalan melintasi gerbang menuju jalan raya depan stasiun yang remang oleh banyaknya lampu penerangan yang mati. Tuh anak-anak hebat, pernyataan yang mana? Dari rendah ke tinggi atau sebaliknya? Kita cek yuk jawabannya. Jawabannya adalah klimaks ya, dari pernyataan yang rendah ke yang tinggi, begitu. Lanjut, soal nomor 8 kita ketemu dengan sinestesia dan tautologi anak-anak hebat. Kalau sinestesia berarti di dalamnya itu ada pernyataan yang menggunakan panca indera. Kalau tautologi di dalamnya ada pernyataan yang menggunakan kata-kata bersinonim atau maknanya hampir sama gitu. Cek yuk soalnya, nukilan fiksinya Bu Tani dipinjam dari Mukhtar Lubis dengan judul Harimau-Harimau. Sang harimau telah 2 hari menderita lapar, dia telah tua, tenaganya tak cukup kuat lagi dan larinya tak cukup kuat untuk mengejar buruannya yang biasa seperti babi atau rusa. Dia dahulu sungguh seekor harimau jantan yang gagah dan perkasa.
dan lama sekali menjadi raja di hutan besar. Sepanjang ingatannya tak pernah dia menderita lapar seperti sekarang. Bu Tenri bisa menganalisis apa enggak? Ayo, yuk kita lihat di jawabannya. Jawabannya adalah B ya, tautologi pada. Buktinya di mana? Tuh, ada bukti gagah dan perkasa. Gagah dan perkasa. Berikutnya, soal nomor 9, anak-anak hebat. Tadi pemaparan tentang teori anti klimaks sama klimaks sudah ya. Kita lihat yuk nukilan fiksinya. Mudah dipinjam dari sastrawan Dewi Lestari, judulnya Supernova 2 Akar. 30 detik ku biarkan mereka puas tercengang kagum sebelum ku ajak kelopak mata mereka jatuh menutup merunut napas dalam satuan 8 detik sampai akhirnya pikiran mereka menyerah. Keren-keren ya sastrawan hebat itu di kita yang kita miliki di Indonesia. Jawabannya apa anak-anak hebat? Kira-kira majas apa? Benar, anti klimaks dari pernyataan yang tinggi sampai menyerah gitu ya. Berikutnya ada metonimia. Metonimia sama metafora. Kalau metonimia kata kuncinya menggunakan merek, pinjem merek ya. Kalau metafora itu di dalamnya ada pernyataan yang menggunakan gaya bahasa atau kiasan ya. Gaya bahasanya menggunakan kiasan gitu. Bukan dipinjam dari sastrawan Pidi Baik, judul fiksinya adalah Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Kurebahkan badanku sambil baca koran Pikiran Rakyat. Singkat sekali, iya. Ternyata penulisnya meminjam merek Pikiran Rakyat. Jawabannya adalah metonimia. Berikutnya ada majas antitesis sama paradoks. Teorinya sudah. Tapi kita lihat dulu kira-kira pilihan jawabannya yang mana yang tepat untuk soal ini. Bukan dipinjam dari sastrawan Andrea Hirata dengan judul Ayah. Sepi. Hanya padang di kiri kanan jalan. Oke. Sudah ketebak ya? Iya, pilihan jawabannya adalah A. Ya, karena memang di situ ada bukti kiri dan kanan. Langsung ya berlawanan. Berikutnya, Bu Tani punya soal nomor 12 nih, sarkasme sama simile. Kalau sarkasme itu adalah majas sindiran, tapi yang sangat kasar gitu ya, menyakitkan gitu ya. Kalau simile di dalamnya ada pernyataan perumpamaan, seperti, laksana, bagai, bagaikan. Bu Tani pinjam dari sastrawan Dewi Sartika dengan judul Dadaisme. Waktu pulang pun seperti denting bel tanda kemerdekaan dari rasa penat yang mengguyur dirinya. Iya, bukan ada sindirannya karena memang di situ ada perumpamaan yaitu kata seperti. Jawab apa anak-anak hebat? Bener, kamu jawab yang B kan? Berikutnya ada ironi sama sinisme. Jadi anak-anak hebat untuk majas sindiran itu kita punya 3. Mulai dari yang rendah ya, sindiran yang sangat halus yaitu ironi. Sindiran setengah kasar namanya sinisme. Kalau yang kasar sekali itu sarkasme ya. Ini tidak berlaku bagi orang yang menggunakan perasaan ya. Takutnya semuanya dilibas semua sindiran gitu ya. Berikutnya ini adalah soal untuk nomor 13. Bu Tani pinjam dari sastrawan Ayu Widya dengan judul fiksi adalah Semesta Mendukung. Ya, bagus Bima, kata Tio saat Bima selesai menulis. Ini jawaban yang tepat. Saat melewati meja Arif, Bima berbisik. Anak kecil mending main gundu aja sana. Wah, oke. Sindiran mana yang tepat nih ya? Oke, jawabannya adalah B ya, karena bukan halus. Ini setengah kasar. Bedanya sama ironi itu masih baik-baik aja dalam satu pernyataan. Baik, terus langsung disindir gitu ya. Bener-bener satu pernyataan yang harus ada bagus-bagusnya dulu tapi langsung dipatahkan itu namanya ironi. Berikutnya ini dia Sinedok Pars Pro Toto sama Sinedok Totem Pro Parte ya. Teorinya sama seperti yang tadi. Kita lihat dulu nukilan fiksinya. Bu Tani pinjam dari sastrawan Ahmad Tohari dengan judul Senyum Karyamin ya, Syukuran Suta Bawor. Hari ini sebuah sumber berita yang amat terpercaya mengatakan bahwa Suta Bawor sedang mengadakan syukuran. Konon 3 ekor ayam yang tidak begitu besar dipotong, para tetangga diundang makan-makan. Wah, kira-kira
Iya, pars pro toto dong, sebagian untuk keseluruhan. Karena memang yang dimau itu bukan hanya ekornya saja, ekor ayam ya. Tapi secara keseluruhan yaitu ayamnya. Lanjut soal nomor 15. Ya, semakin semangat nih. Ada kata litotes sama hiperbola ya, merendah. Kalau litotes merendah, kalau hiperbola itu melebih-lebihkan gitu. Ini dia buku yang dipinjam dari sastrawan Pramudia Anantatur pada judul fiksinya adalah Anak Semua Bangsa. Ia diam sejenak menatap aku seperti sedang menunggu ledakan kemarahanku menyambar kepalanya. Kan kamu tidak marah pada Tuan Komer. Ia diam lagi menunggu reaksiku. Kira-kira jawabannya apa? Benar, kamu memilih yang hiperbola karena di situ ada kata kemarahanku menyambar kepalanya. Itu sangat berlebihan sekali ya. Bu Tani juga bilang sangat berlebihan sekali ya, sangat berlebihan sekali. Wah, oke. Berikutnya soal nomor 16, anak-anak hebat, ada depersonifikasi sama personifikasi. Yuk kita lihat soalnya. Bu Tani pinjam dari Hamka ya, sastrawan Hamka. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Sungai Batang Gadis laksana bernyanyi dengan airnya yang terus mengalir. Kira-kira memanusiakan benda atau membendakan manusia? Wah, bener anak-anak hebat. Kamu jawab yang B. Iya, karena di sini memanusiakan benda ya. Berikutnya soal nomor 17, kita ketemu dengan metonimia dan sinestesia. Ya, kalau metonimia tadi menggunakan merek, kalau sinestesia di dalamnya ada penggunaan panca indera yang tidak seharusnya. Nah, cek dulu yuk. Bu Tani pinjam dari sastrawan Abdul Muiz dengan judul Salah Asuhan. Hanya coba-cobalah bermuka manis sedikit, karena kita bukan mengantarkan mayat ke kubur, melainkan di dalam perjalanan sebagai pengantin. Di sini maksudnya apa? Ada nggak merek di sini untuk jawabannya A? Oh, nggak ada. Oke. Untuk yang B, sinestesia. Apa yang dimaksud dengan sinestesia di sini? Jadi itu ada kata buktinya ya, manis. Manis di sini merupakan kata yang menggunakan indera pengecap. Tapi bukan itu yang dimaksud, bukan manis untuk pengecap rasa ya, bukan rasa, tapi bermuka manis itu kita harus tersenyum, kita harus gembira ya. Itu yang dimaksud dengan bermuka manis. Tidak lagi menggunakan manis sebagai rasa dalam indera pengecap kita, tapi bermuka manis yang bisa dilihat oleh indera penglihatan. Kalau Anda senyum, kalau Anda bahagia itu kan bermuka manis gitu ya. Kalau kamu bisa melihatnya menggunakan indera penglihatan. Itu yang dimaksud dengan sinestesia. Berarti jawabannya yang mana? Benar, kamu jawab yang B. Berikutnya ada litotes sama sinestesia lagi. Kira-kira apa ya jawaban dengan soal seperti ini? Bu Tani pinjam lagi dari sastrawan Damhoeri dengan judul Juru Masak. Percuma bikin helat besar-besaran bila menu yang terhidang hanya bikin malu. Begitulah pentingnya makaji. Tanpa campur tangannya kenduri terasa hambar. Sehambar gulai kambing dan gulai rebung karena bumbu-bumbu tak diracik oleh tangan dingin lelaki itu. Litotes atau sinestesia, ada nggak sih yang merendah di sini? Oh, ada, belum ya. Kalau sinestesia ada pada kata apa? Pada kata kenduri terasa hambar ya. Jawabannya B. Sama seperti yang soal sebelumnya, kenduri terasa hambar di sini itu bukan hambar yang dimaksud pada indera pengecap, tapi sudah menggunakan indera penglihatan karena memang tidak semeriah seperti biasanya gitu. Malah dia menggunakan kenduri terasa hambar, bukan hambar menggunakan indera pengecap. Ya, itu tadi sinestesia. Berikutnya soal nomor 19, eufemisme sama simile, anak-anak hebat. Ini dia soalnya. Bu Tani pinjam dari sastrawan Jujur Prananto. Jakarta sunyi sekali di malam hari. Mungkin Bapak gagal membahagiakan ibu, tetapi jangan pernah menuduh dia sengaja membuat ibu menderita. Bapak cuma tidak pintar mencari uang, terlalu jujur sebagai seorang pegawai negeri. Nah, kira-kira ini termasuknya yang simile, ada perumpamaan atau eufemisme yang menggunakan konotasi positif. Iya, di situ memang ada kata-kata tidak pintar. Kalau misalnya kita mau yang benar-benar kasar sih, kita bilangnya
bodoh gitu. Padahal di sini kita menggunakan kata yang berkonotasi positif yaitu tidak pintar. Oke. Soal berikutnya anak-anak hebat, soal terakhir untuk soal nomor 20. Ada majas sindiran, sinisme atau sarkasme. Bukan dipinjam. Nukilan fiksi dari sastrawan Terelie dengan judul fiksinya adalah Bidadari Surga. Lihat, kulit kau hitam, tidak seperti kami yang putih. Rambut kau gimbal, tidak seperti kami lurus. Kau tidak seperti kami, tidak seperti Dalimunte dan Yasinta. Kau bukan kakak kami, kau pendek. Dikasih pengulangan tanda seru pula. Itu benar-benar menyakitkan gak sih sebenarnya? Atau biasa aja? Kalau misalnya sinisme tadi itu masih setengah kasar, tapi di sini sudah dikatakan sindiran itu berulang kali meskipun dengan pernyataan yang berbeda, intinya nggak sama, intinya itu sama tadi ya. Benar-benar menyatakan bahwa ini benar-benar sindiran yang sangat kasar karena memang menyakitkan. Dia mengutarakan, pokoknya kamu tuh nggak sama saya gitu. Terus di kalimat terakhir benar-benar ada penegasan, diulang 3 kali, dikasih tanda seru pula. Oke, jawabannya adalah iya, sarkasme. Oke, itulah soal dari Bu Tenri, 20 saja, sangat singkat, dengan kata kunci, dengan analisis yang sangat cepat, dengan tidak lebih dari 1 jam kalian sudah menguasai majas dalam kebahasaan Indonesia. Wow, terima kasih ya sudah belajar berbahasa Indonesia bersama Serambi Bu Tenri. Udah diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.